Teman-teman pionir, jaga frasa sandi dan P-Coin anda simpan di tempat yang aman. Open Mainnet sudah ada pemberitahuan di beranda P-Network bahawa akan diluncurkan di kuartal ke-1 tahun 2025, Januari, Februari, Maret. Semoga segera terrealisasi. Ayo teman-teman aktifkan kembali akunnya, lakukan KYC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P-Network dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Teman sahabat P-Network dimanapun berada, doa saya tetap selalu, siapapun yang menonton video ini, kemudian para rekan-rekan pioner dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas seperti biasa. Silakan klik petir, silakan monitor perkembangan P-Network, jangan lupa tugas pokok. Kita klik petir gratis, hanya klik. Kemudian mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Teman sahabat, di P-Network ini banyak komunitas. Pilihlah komunitas yang benar. Pilihlah komunitas yang tidak banyak menjanjikan, yang tidak banyak mengiming-imingkan, cuman mengajak rekan-rekan sekalian bergabung dalam komunitasnya, tapi tetap mengikuti aturan main. Kemudian carilah komunitas yang tidak berbicara iuran. Ya, biasanya ada komunitas, masuk komunitas daftar bayar iuran. Ada komunitas yang mau beli barang kasih DP dulu. Jadi banyak komunitas-komunitas ini. Pilihlah satu yang masuk akal, pilihlah satu yang logika, yang tidak terlalu banyak menjanjikan. Ada komunitas yang ditampung semuanya. Semuanya dalam arti kata yang baik, yang buruk, yang siapa saja mau masuk, beliau tidak melihat sisi itu. Tetapi ada komunitas yang dia seleksi, tidak banyak menjanjikan, dia seleksi orang-orangnya, ya, tidak mantan-mantan penyerok, tidak mantan-mantan pemain kripto, tidak mantan-mantan yang suka membohongi pioner. Nah, itu boleh bergabung. Dengar informasi sekarang ini untuk anggotanya dia sudah close ya, 6.000 orang kalau saya tidak salah. Komunitasnya dia tutup, dia close di 6.000 orang. Kenapa? Karena dia perhitungkan semua jumlah peserta dengan investor yang siap bekerja sama dalam rangka pencairan pada saat open mainnet. Jadi kalau semua ditampungin, ya kita nggak tahu nanti apa yang akan terjadi. Kemudian wajib bayar 500.000, wajib bayar 250.000. Tapi yang satu ini tidak ada acara bayar-membayar, kecuali nanti sudah open mainnet dan pencairan, yaitu adalah ya uang pajak dan lain sebagainya. Karena dia punya perusahaan dan dia bayar pajak juga. Tapi nanti pembayarannya bukan sekarang, tidak ditarik duit dahulu, tidak ada bicara uang fiat, semuanya bicara koin P. Kenapa ini perlu saya bicarakan? Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, biar teman-teman bisa berpikir positif dan logika. Ini saat ini Nicholas hanya pikirannya open mainnet, lain tidak ada. Dia ngejar deadline untuk si Nicholas Kokali sama core team, kejar deadline untuk open mainnet, sehingga pada saat open mainnet mereka siap menyajikan segala sesuatunya sesuai rencana program mereka. Yang ingin saya tanyakan sama teman-teman, pada saat nanti terjadi open mainnet, pada saat open mainnet, legalisasi di Indonesia saya perkirakan bisa setahun, 2 tahun kemudian. Untuk legalisasi penukaran koin P kita di negara Republik Indonesia ini, itu perlu kita ingat, itu perlu kita kecamkan. Jadi teman-teman harus segera ngambil langkah. Apa yang harus dilakukan? Teman-teman harus bergabung kepada komunitas yang bisa meyakinkan diri kita sendiri, yang betul-betul bisa mencairkan koin P kita nantinya sesuai ketentuan harga di open mainnet GCV. Tapi harganya kita lihat, tapi sekarang belum ada ketentuan harga itu. 314.159 itu adalah kesepakatan untuk Cina.
kesepakatan untuk teman-teman yang lain, tetapi berlakunya kapan, berapa nilai yang sebenarnya, kita masih belum tahu. Jadi teman, sahabat dimanapun berada, bersyukurlah ya yang sudah ikut bergabung di dalam komunitas yang teman-teman yakini dan percaya. Jadi teman-teman perlu ingat, pada saat open mainnet di Indonesia belum ada bisa pencairan yang legal. Legal itu punya izin. Kalau tak punya izin di pasar gelap mungkin banyak. Jadi teman-teman harus hati-hati. Jangan sampai teman-teman koin Pi-nya dimanfaatkan oleh orang lain. Dan saya dengar sekarang ada juga orang buka marketplace ya, secara khusus. Sekarang bisa pesan, sekarang bisa transfer, barangnya nanti setelah open mainnet. Wah, ini tanda tanya besar ini. Kita belum tahu berapa harga satu koin Pi, mereka sudah bisa menentukan harga sekarang. Kalau harga tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, nanti apa yang akan terjadi? Jadi teman, sahabat Pi Network dimanapun berada ya, tetap jaga koin Pi kita, hati-hati dengan perasa sandi, jangan sembarangan dikasihkan ke grup, jangan sembarangan dikasihkan ke komunitas. Core team aja tidak boleh tahu perasa sandi kita, apalagi teman-teman komunitas yang mungkin masih belum layak kita percaya. Tapi kalau teman-teman percaya, silahkan aja. Ya, saya cuma mengingatkan, waktu open mainnet, waktunya semakin hari semakin mendekat. Ya, teman-teman sudah bisa berpikir positif di mana akan menukarkan koin Pi-nya nantinya. Kalau teman-teman tidak punya komunitas, kalau teman-teman bersikap hanya menunggu, tidak pernah mengambil sikap. Jadi teman-teman nggak punya kepercayaan diri. Kalaupun nanti bisa dicairkan, membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak serta-merta open mainnet, sebagian mungkin sudah bisa mencairkan karena dia bergabung dengan komunitas. Carilah komunitas yang logika ya, yang mungkin dalam arti kata kita tidak memesan mobil, mungkin memesan yang lain-lainnya. Tapi kalau katanya emas, wah ini boleh juga, karena emas pada saat kita ambil, kita simpan kapanpun akan berharga. Ya, jadilah komunitas yang benar, teman-teman. Jangan salah pilih komunitas, jangan mudah percaya kepada orang yang meminta data-data pribadi. Teman sahabat Pi Network dimanapun berada, ingatkanlah teman-teman pionir yang lain, jangan ceroboh ya, jangan sembarangan menitipkan koin Pi-nya. Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan komunitas yang teman-teman percayai ya, pelajari lebih lanjut, kemudian bersabarlah. Segala sesuatunya nanti waktunya juga akan tiba, tidak sekarang mungkin besok. Kalau mengenai open mainnet, kita hanya bisa menunggu dari pengumuman core team. Sekarang masih kuartal 1. Apakah terjadi open mainnet? Kalau saya mengatakan di kuartal 1 ini masih saya ragukan open mainnet, tetapi nanti di akhir kuartal 1 ini bisa kemungkinan besar. Di pertengahan saya yakini tidak mungkin. Tapi kalau yang di akhir-akhir nanti di bulan Maret, kemungkinan besar bisa saja terjadi open mainnet. Namun itu pun kita harus tetap menunggu. Teman, sahabat Pi Network dimanapun berada, saya berpesan kita bersabar. Tidak perlulah kita mengecam sana, mengecam sini. Ya, yang penting kita bisa mengamankan koin Pi kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.